Terima kasih Ibu Rostani Menalu. Baik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Sebab Engkau hidup, Engkau bangkit, dan itulah fakta dan menjadi kebenaran yang nyata. Pribadi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hidup di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengharapan yang pasti di dalam Engkau dan nyata di dalam kebenaran, sehingga kami tidak perlu takut dan gentar lagi menghadapi segala persoalan dalam kehidupan. Kami tahu kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau memberkati semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu di siang hari ini, dan menjadi berkat sukacita bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus, karena pada siang hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan melalui kegiatan penyelenggaraan peribadatan keagamaan Kristen kantor wali kota Kota Administrasi Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Ya, mohon maaf karena saya berada di Jakarta Timur, saya terlalu cepat mengatakan posisi kami di Jakarta Timur ya. Terima kasih. Untuk itu saya juga berterima kasih kepada pengurus Binroh Kristen Kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Ya, saya Pendeta Charles Mamora. Terima kasih untuk kehadiran dari Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama kita beribadah di sini. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sesuai dengan tema pemberitaan firman Tuhan untuk kita di siang hari ini yang sudah disampaikan sebelumnya kepada saya adalah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, yang terambil dari ayat firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12. Ya, Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12. Ya, demikian firman Tuhan akan saya bacakan terlebih dahulu teks firman Tuhan ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula waktu aku tidak hadir. Sekali lagi, satu kalimat ini saya akan bacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, kalimat pernyataan firman Tuhan ini kalau kita banyak mendengar atau bisa membaca juga di dalam artikel atau tulisan-tulisan di mana beberapa orang juga banyak yang menyalahartikan ya dari apa maksud daripada firman Tuhan ini. Oleh karena mereka menggunakan ayat firman Tuhan ini mengatakan bahwa keselamatan itu tidak cukup hanya dengan percaya. Keselamatan masuk surga itu tidak cukup hanya dengan kasih karunia Tuhan, tapi kita juga harus mengerjakannya, gitu ya. Dan karena itu kita harus tambah juga dengan perbuatan-perbuatan baik. Itulah artinya mengerjakan keselamatan.
gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, tentunya dengan perlahan-lahan kita menguji dan melihat dengan sungguh-sungguh dari kebenaran firman Tuhan bahwa itu bisa menjadi sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab itu sendiri, bahwa kalau dikatakan keselamatan untuk masuk surga itu diperoleh oleh karena ada juga andil daripada manusia, tentu kita melihat banyak ayat Alkitab yang berbeda dan tidak mengatakan demikian. Misalnya di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri, ya. Atau juga kalau kita lihat di Roma pasal 4 ayat 5 dikatakan, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Atau kalau kita lihat lagi di dalam Roma pasal 3 ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan masih banyak lagi ayat firman Tuhan yang berkata bahwa keselamatan untuk memperoleh hidup yang kekal itu, untuk masuk surga, Allah kerjakan, telah dikerjakan melalui penyaliban Yesus Kristus di Bukit Kalvari 2000 tahun yang lalu. Itu benar-benar sudah dikerjakan. Yesus berkata sudah selesai. Ya, Bapak Ibu Saudara, masih segar di ingatan kita semua. Baru minggu yang lalu kita sama-sama menyatakan pengakuan iman kita bersama, bagaimana kita memperingati akan kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus sebagai anak domba Paskah, yang dengan pengorbanannya, dengan darah Kristus tercurah di Bukit Kalvari menebus dan mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya, lunas dibayar, ya. Dan itu adalah merupakan berkat terbesar yang Tuhan karuniakan kepada kita melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ya. Jadi Yesus Kristus mengerjakan itu dengan melakukan seluruh kehendak Allah, dan itu menjadi kasih karunia yang terbesar bagi kita untuk beroleh keselamatan, karena setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tentunya satu-satunya pekerjaan Kristus yang menyelesaikan segala penghalang, segala rintangan dengan sempurna, ya. Jadi dengan pengampunan, penebusan yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, dan Dia dikuburkan, kemudian Dia bangkit, dan itulah merupakan kemenangan bagi kita semua. Sehingga ketika Yesus mengatakan sudah selesai, tetelestai, sudah sempurna, puji Tuhan, itu menjadi motivasi terbesar bagi kita, sukacita kita, bahwa iblis telah dikalahkan, kuasa maut telah dikalahkan, dan sekarang kita beroleh kemenangan yang sempurna di dalam Kristus atas pekerjaan yang sudah selesai dilakukannya. Jadi bukan lagi kita yang mengerjakan keselamatan itu, tapi sudah selesai. Yesus sudah melakukannya bagi kita. Sehingga saat ini keselamatan itu menjadi terbuka bagi semua orang, siapa saja dan di mana saja, asal mereka percaya kepada Yesus Kristus, anak domba Allah yang sudah mati disalibkan, mengampuni segala dosa, menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya, dan siapa yang percaya diberikan jaminan kepastian keselamatan masuk surga, dan kita menjadi pewaris surga, kita menjadi warga surga, dan kita menjadi satu keluarga yang kekal. Inilah sukacita kita, sehingga kita menjadi sangat bersemangat untuk memuji-muji dan memuliakan Tuhan kita. Jadi sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau begitu, apa maksudnya kalimat pernyataan firman Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar? Kalau Kristus sajalah yang mengerjakan keselamatan kita,
dan sempurna, dan itu diberikan kepada kita sekali untuk selama-lamanya. Lalu apa artinya firman ini disampaikan oleh Rasul Paulus? Karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apalagi yang harus kita kerjakan? Kan semuanya sudah selesai. Yesus berkata di atas kayu salib itu sudah selesai, tetelestai. Semua sudah sempurna. Lalu apa? Bagaimana respon kita sekarang terhadap kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan tersebut? Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, pertama-tama saudara-saudara kita perlu memahami di dalam Alkitab bahwa arti daripada kata keselamatan atau diselamatkan itu di dalam Alkitab itu tidak selalu langsung berkaitan dengan bagaimana kita masuk surga atau jaminan kepastian masuk surga. Tergantung konteksnya Bapak Ibu Saudara, ya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 12 ini tentunya berkaitan dengan mengerjakan keselamatan atau kelepasan atau terhindar dari persoalan-persoalan kehidupan yang bisa saja kalau tidak ada solusinya bisa membuat kita menjadi mandek atau menjadi stagnan atau tidak mengalami kemajuan rohani kita dalam hal beribadah, bersaksi, melayani sesama kita, melayani masyarakat, atau dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita sebagai apapun kita yang kita terima masing-masing, ya. Nah dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, dalam hal mengantisipasi bagaimana orang luar menilai keutuhan daripada kesatuan persekutuan kita dalam ibadah kita bersama atau kesaksian hidup kita, maka tidak heran Rasul Paulus menasihati kita dan juga seluruh jemaat kudusnya Tuhan di dalam Filipi pasal 2 tadi di ayatnya yang ke-14 dan 15. Kalau kita lihat kelanjutannya dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan ini dalam Filipi pasal 2 ayat 12 ini jelas sekali menggambarkan bagaimana dorongan firman Tuhan yang sangat kuat bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Setelah kita percaya dan diselamatkan melalui iman, ada kuasa yang menggerakkan kita terus-menerus, menggerakkan hati kita, pikiran kita, roh dan jiwa kita, mengendalikan seluruh bahkan tubuh kita untuk terus disanggupkan oleh Tuhan agar kita bisa tetap menghidupi kebenaran yang kita percayai, ya. Jadi bukan karena kekuatan pikiran atau pengetahuan kita yang sangat terbatas, tetapi karena kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu adalah merupakan fakta penyataan kasih Allah yang terbesar yang selalu kita percayai dan dinyatakan di dalam firman-Nya, yang merupakan motivasi terbesar bagi kita, ya, yang mendorong kita untuk bisa selalu hidup taat kepada Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hal ini makin lebih diperjelas lagi kalau kita lihat di ayatnya yang ke-13, masih Filipi pasal 2, dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang mengerjakan, ya, Allah yang mengerjakan, bukan semata-mata karena dorongan daripada diri kita, pengetahuan kita yang terbatas, tapi karena ada gerakan yang dilakukan oleh Allah melalui Roh-Nya yang kudus. Memang banyak orang yang kelihatannya taat, ya, tetapi belum tentu hal itu terjadi karena berdasarkan sebuah kerelaan yang terhubung dengan kerelaan iman Kristus, di mana Kristus rela menderita, bahkan mati berkorban demi menyatakan kasih Allah kepada seluruh dunia ini. Belum tentu ketaatan itu digerakkan oleh suatu iman yang bersandar kepada kerelaan Kristus atau firman Allah yang menyatakan kerelaan Kristus untuk mati dan berkorban bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Tetapi karena itu Bapak Ibu Saudara, kerelaan kita
tentunya untuk mengerjakan keluar keselamatan kita. Ya, kalau dalam terjemahan ya yang lain dikatakan walk out your own salvation. Kerjakanlah keluar keselamatanmu. Berarti kita sudah punya keselamatan hidup kekal itu dalam Yesus, kita sudah punya. Sudah memilikinya. Jadi ibarat orang misalnya diberikan sawah kepadanya, tapi kalau dia tidak mengerjakan sawahnya, tidak mengelolanya, maka tidak akan ada buah yang dipetik. Ya, tidak ada hasil yang bisa diperoleh yang bermanfaat untuk kehidupan dari sana. Tetapi di sini walk out your own salvation harus menjadi sebuah kerelaan, pengertian yang timbul bagi kita dari pemahaman atas kehendak Allah bagi kita, dan bukan sekali lagi berdasarkan pemahaman pengertian dari apa yang kita punya yang terbatas. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24 firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Amin. Dan bukan untuk manusia. Nah, ini dia motivasi terbesar yang Tuhan kerjakan di dalam hati kita untuk menuntaskan semua tanggung jawab kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan di ayat 24-nya dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi sebagai upah. Jadi kesaksian hidup kita, ketaatan kita, ya, ibadah kita, pujian kita, pelayanan firman Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, menolong orang yang berkekurangan, dan segala sesuatu yang kita lakukan, sikap yang ramah dan buah roh dan kelemah lembutan dan seterusnya, semuanya itu dikerjakan oleh Allah adalah dikatakan karena Allah menyediakan bagimu sebagai upah, atau yang biasa kita mendengar mahkota kehidupan. Ya, jadi ada pujian yang mengatakan upahmu besar di surga, oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Surga itu bukan upah, ya, karena bukan hasil daripada usaha kita. Itu adalah hadiah, gift, ya, anugerah. Tapi tentunya Tuhan mengaruniakan kepada kita sebagai hasil daripada ketaatan kita melayani Dia. Dikatakan upahmu besar di surga, ada mahkota. Dan untuk itu semua orang yang taat senantiasa berkelanjutan dan dengan hati yang gentar melayani Tuhan, dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka merekalah yang menerima mahkota kebenaran itu. Dan kita semua yang hadir di sini tentunya Tuhan mau supaya kita memperoleh dan mendapatkan mahkota emas, perak, dan batu permata, ya, yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itu kita sampai kepada kesimpulan kita. Karena waktu yang terbatas ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari tema kita, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu dikatakan, disinilah kita semua harus selalu bersyukur senantiasa. Senantiasa. Kenapa bisa bersyukur senantiasa? Karena Allah telah mengaruniakan kepada kita berkat yang terbesar. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, kita dianugerahkan kehidupan yang kekal. Dan mengaruniakan kepada kita Roh Kudus yang selalu menggetarkan hati kita. Ya, untuk membuat kita selalu di dalam ada rasa takut dan di dalam ada rasa bagaimana kita menghormati, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita ini lebih dari apapun. Ya, melayani Dia, melayani Tuhan, dan bersyukur kepadanya, menghargai talenta yang Tuhan berikan bagi kita lebih daripada apapun. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, tentunya kita berhasil, ya, kita sukses di dalam Tuhan, semuanya karena anugerahnya. Anugerahnya di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji
kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada jaminan dari Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan sudah naik ke surga dan hidup selamanya dan telah mengaruniakan hidup yang kekal itu kepada kita. Sehingga dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 2, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Marilah kita persembahkan hidup kita, respon kita kepada Tuhan, dan dengan nasihat daripada firman Tuhan yang mengatakan, karena itu janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi hendaklah kamu menyala-nyala, rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Karena Tuhan pantas untuk dilayani, dan Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kita pun datang dimanapun kita berada, sebagai apapun kita, di dalam tugas talenta yang Tuhan percayakan, kita harus berjiwa melayani. Karena kita sudah lebih dulu mendapatkan pelayanan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Diberkatilah semuanya siang hari ini untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Maka saya akan berdoa, sekaligus juga untuk berdoa syafaat. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena Engkau telah mengerjakan dengan sempurna keselamatan kami untuk jalan beroleh hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Apa yang telah Engkau anugerahkan adalah permanen bagi kami, karena itu adalah anugerah-Mu bagi setiap orang yang percaya. Namun Bapa di surga, kami harus merespon di dalam kehidupan kami ini. Kami harus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami harus menyaksikan, kami tidak boleh diam saja. Tapi kami harus dengan keberanian yang penuh dan dengan bimbingan daripada Roh Kudus, kami harus bertanggung jawab. Dimanapun kami berada, kami akan menyaksikan kebenaran-Mu ya Bapa. Karena Engkau menyediakan upah yang besar di surga bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Dan bahkan di dunia ini Engkau mempermuliakan setiap orang yang sungguh-sungguh memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Kami tahu meskipun banyak tantangan di dunia ini, tapi kami tahu Tuhan berpihak. Kami adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Engkau adalah pembela kami. Di dalam setiap masalah kami tahu Tuhan menyediakan berkat yang besar bagi kami semuanya. Bapa dalam surga, oleh karena itu Tuhan kami, semua yang mendengarkan firman-Mu di siang hari ini diberkatilah semuanya. Dan kami dikuatkan oleh firman Tuhan, semakin rajin, semakin tekun, dan semakin sungguh-sungguh kami melakukan apapun yang menjadi tugas kami. Kami tahu ada Roh Kudus yang termeterai di dalam hati kami untuk membimbing kami kepada seluruh kehendak-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan berkat besar bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami, supaya di dalam kondisi di mana Tuhan telah memulihkan bangsa dan negara kami ini, dan kami percaya seterusnya Engkau akan memberikan kepulihan, kesembuhan bagi bangsa kami, dan kami akan melewati masa pandemi ini dengan kembali lagi membangun pemerintah kami bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, dan juga rakyat Indonesia bisa semua semakin sejahtera dan ekonomi dipulihkan, dan semua kami hamba anak-anak Tuhan bisa terus berkarya di tengah-tengah bangsa yang kami cintai ini. Bapa dalam surga, tidak lupa kami Tuhan berdoa untuk semua pengurus dan anggota Binroh Kristen kantor wali kota Jakarta Selatan khususnya. Tuhan memberkati di dalam pengelolaan pelayanan dan semua apa yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami doakan Tuhan yang memberkati saudara-saudara kami di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, siang hari ini semua sudah terberkati, dan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah di hari-hari yang akan datang kami terus melayani-Mu dengan kasih yang dari surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Surga
kasih. Amin. Pertemuan ibadah kita sudah selesai.